Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tuan dan Nyonya, Sugeng Rawuh, selamat datang di channel Jogja Realty. Kembali bersama saya Agung Sanggara. Sebelum kita review sebuah properti di daerah dekat kampus UII, agar memberikan manfaat lebih banyak, silahkan like, share, dan subscribe. Tuan dan Nyonya, sekarang kita jalan-jalan di sebuah properti yang lokasinya sangat strategis di daerah Jalan Kaliurang. Hanya berjarak sekitar 100 meter saja dari Jalan Kaliurang dan hanya berjarak sekitar 2 menit saja dari kampus terpadu Universitas Islam Indonesia UII, dan kalau dari UGM sekitar 15-20 menit lah dari kampus UGM. Nah, properti ini wujudnya adalah kos-kosan. Luas tanahnya 525 meter dengan dimensi lebar depan 15 meter, ke belakang sekitar 35 meter. Kos-kosan ini 3 lantai, jadi luas bangunannya sekitar 1100 meter. Kemudian kamarnya ada 38, full furnish. Ada 29 kamar yang ada AC-nya, ada TV-nya, ada WiFi-nya, spring bed, meja, lemari, dan ada 9 kamar yang tanpa AC dan water heater. Dan sangat luas, parkirannya juga sangat luas. Ada 2 ruko juga di sini, 2 ruko yang bisa dipakai sendiri atau disewakan. Dan kita jalan-jalan untuk melihat kos-kosannya seperti apa. Tuan dan Nyonya, sekarang kita berada di dalam ruko. Tadi sudah saya ceritakan bahwa kos-kosan ini ada 2 ruko. Ini salah satu rukonya yang sekarang dimanfaatkan sebagai kantor untuk kos-kosan ini, dan ini juga fasilitasnya lengkap. Nih, furniturnya, ada TV-nya, ada kulkasnya juga, ada sofanya. Oke, Tuan dan Nyonya, sekarang kita lihat salah satu kamarnya. Yuk kita masuk. Dilepas sendalnya. Nah, ini kamarnya, ukurannya 3,5 kali 3. Sudah ada wallpapernya, spring bednya juga yang bagus, yang lebar. Terus lemari juga sudah ada. Kemudian TV, meja, rak, dan kamar mandinya luas juga. Ada water heaternya, ada ventilasinya juga di kamar mandi, AC. Oh, nyaman sekali. Kos-kosan ini nyaman sekali. Oke, kita sekarang naik ke lantai 2 lewat tangga yang di belakang yang tadi saya jelaskan. Di situ ada dapur, ada kulkas, dan oh, itu ada pintu di belakang juga. Posisinya jadi ada hook ya, ini tadi hook, ternyata tidak hanya hook, di belakang juga ada jalannya juga. Tanah ini sangat bagus. Kos-kosan ini jadi sangat bagus. Ayo kita naik ke lantai 2. Nah, sekarang kita berada di lantai 2. Lantai 2-nya ada 14 kamar di sini. Dan dapur juga pasti. Dan ini ada di tengahnya, ini ada void. Jadi udara, ventilasi sangat enak, dan bawah kelihatan juga kalau ada tamu di bawah. Oke, sekarang saya mau naik ke lantai 3, dan di tangga ini ada jendelanya untuk pencahayaan sehingga terang, tidak perlu dinyalakan lampunya jika siang hari. Nah, kita akan naik ke lantai 3. Oke, sekarang kita berada di lantai 3. Nih, jarak antara lorongnya ini sangat besar, masih bisa dimanfaatkan untuk ruang makan. Atau tadi kalau untuk kantor atau untuk lembaga pendidikan, ini bisa ditaruhin meja, atau buat ruang meeting juga bisa. Tuh, kita akan explore. Dan di lantai 3 ini, nah, ada kamar mandi luar. Setiap lantai ada kamar mandi luarnya. Dan tentu saja ada dapur dan juga kulkas. Dan tadi sudah saya jelaskan, kalau di lantai
1 itu 10 kamar, di lantai 2 14 kamar, dan di lantai 3 ini juga ada 14 kamar. Dan semua wifi, tersambung dengan wifi, dan ini yang menarik juga adalah perencanaan bangunan yang tadi saya jelaskan. Nah, itu ada tangga ke atas, sebenarnya untuk persiapan kalau perbaikan di atas, dan juga tempat water towernya ada di atas. Nah, sekarang kita akan cerita. Saya sekarang berada di lantai 1 di kos-kosan ini, dan bisa melihat sangat luas, sangat lebar sekali. Di sini bisa untuk nongkrong-nongkrong, juga bisa difungsikan untuk parkiran juga. Oh iya, di sini juga ada CCTV-nya. Tiap lantai ini ada CCTV-nya, di luar ada CCTV-nya, di depan ini juga sudah ada garasinya, ada rukonya terconnecting ke ruko. Ini dekat sekali dengan Jalan Kaliurang, tapi suasananya masih nyaman, tidak terlalu crowded jalan depan ini. Walaupun jalan depannya aspal lebar, 2 mobil, sisalah 2 mobil plus becak itu masih muat lah. Parkirannya ini kurang lebih kalau mobil bisa muat sampai 10 mobil mungkin. Terus kalau motor ya puluhan lah, 30 motor lebih. Jadi sangat bagus sekali untuk investasi kos-kosan. Dan ada hal penting di sini. Jadi karena ini bangunannya ini kos-kosan, tapi juga bisa difungsikan selain untuk kos-kosan ya. Misalnya nanti tuan dan nyonya membutuhkan gedung untuk kantor, ini juga sangat masuk akal untuk kantor, sangat bagus untuk kantor. Karena apa? Karena selasarnya lebar, kamarnya juga besar, dan parkirannya juga luas, lokasinya juga strategis. Selain untuk kantor, bisa juga dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan, sekolahan, SD, atau tempat kursus. Ini juga sangat bagus. Atau bahkan klinik juga sangat bagus ini. Jadi tadi kos-kosan ini harganya 8,9 M dan masih bisa nego. Nah, kita akan coba hitung untuk nilai investasinya. Kos-kosan ini tadi kita jelaskan ada 38 kamar, di mana yang 9 kamar itu non AC, non water heater, dan 29 kamar itu AC dan water heater. Nah, yang AC dan water heater per bulannya 1.300.000, kemudian yang non water heater per bulannya 800. Dan juga kos-kosan ini dioperatkan harian juga. Untuk hariannya, untuk yang AC dan water heater per harinya 125 sampai 200.000 tergantung seasonnya. Kemudian untuk yang non AC, non water heater 90.000 sampai 125.000 tergantung seasonnya juga. Kita hitung dulu untuk kos-kosan misalnya, karena gini, jadi hitungan investasinya akan begini. Ada 3 kemungkinan. 1, semua dioperatkan sebagai kos-kosan. Yang kedua adalah semua dioperatkan harian, semua kamar. Dan yang ketiga adalah mix, campuran. Kalau kita ngomong tentang kos-kosan selalu berhitung seperti itu. Nah, kalau kita operatkan untuk full kos-kosan per bulannya, kita hitung 1.300.000 dikalikan 29 kamar sekitar 37.700. Kemudian kalau yang 9 kamar itu 800 kalikan 9, 7.200, hitungannya jadi 44.900, 45 juta kurang 100.000. Kita bulatkan aja biar mudah ngitungnya, 45 juta. Nah, 45 juta ini plus ini ada 2 ruko yang bisa disewakan. Yang sebelah ini sudah disewakan 12 juta per tahun, dan yang di sini memang sekarang dioperasikan sebagai kantor. Tapi kalau kita buat ini sebagai full kos-kosan, berarti ini bisa kita sewakan juga. Berarti ada potensi pendapatan 24 juta per tahun. 24 juta per tahun ditambah tadi 45 juta per bulan, berarti 24 juta bagi 12 ada 2 juta. Kalau kita hitung 47 juta berarti per bulannya. Kalau kalikan 12, 564
juta per tahunnya, 564 juta bila kita operatkan full untuk kos-kosan. Nah, sangat menarik. Jadi kita investasi nilai 8,9 M dengan pemasukan bulanan 47 juta dan tahunannya 564 juta. Dan kalau kita ngomong investasi tentu saja bukan hanya PEP, karena kalau kita investasi properti ini, kalau kita bilang PEP berarti ketika kita beli propertinya otomatis sudah kita bilang langsung PEP. Karena apa? Karena properti itu ada sifatnya capital gain juga, jadi ada kenaikan tiap tahun. Kita rata-rata kenaikan properti di sini dan Jogja pada umumnya sekitar 15-25% per tahun. Nah, jika kita beli sekarang dan kita jual tahun depan ada kenaikan range sekitar segitu, atau untuk akumulasinya gampangnya adalah 5 tahun itu naik 100%. Nah, rata-rata di Jogja seperti itu. Nah, tadi kita ngitung untuk full kos-kosan ya. Kalau kita sekarang ngitung untuk full harian. Kalau full harian tentu saja akan lebih dahsyat. Karena kalau kita rata-rata 125.000 saja untuk yang AC dan water heater kalikan 29 ketemunya 3.625.000 per hari dikalikan 30 108.750. Wow, kalau 100% okupansinya. Plus kita hitung yang harian yang 90.000 kali 9 kamar, berarti 90.000 kali 9 kamar berarti 810.000 ya. 810.000 ditambah tadi 109, anggap aja 120 juta. Tadi 810 kalikan 30. 810 kalikan 30, 24 juta. 24 juta ditambah 100, sekitar 135 juta. Ya hitung-hitungan ini ya, hitung-hitungan pendekatan saja ya, tidak fix ya. 135 juta per bulan. Wow, 135 juta per bulan kalau kita hitung aja okupansinya 50% aja, berarti ketemunya sudah sekitar 67.500.000 kalau kita kalikan 67.500.000 per bulan kalikan 12 sekitar 800 juta lebih, 810 juta lebih. Setelah 810 juta, wow, sangat menarik. Karena apa? Karena dengan investasi kos-kosan ini kita ngitung ROI-nya. Lah, ROI yang bagus di Jogja itu minimal adalah 0,5% mendekati 0,5% per bulan atau sekitar 6% per tahun. Nah, tadi kalau kita hitung harga kos-kosan ini 8,9 M, kita hitung aja 9 M, berarti kalau 9 M ini kita hitung 6%-nya sekitar 540 juta. Nah, tadi untuk kos-kosan aja udah masuk, apalagi untuk harian dengan catatan okupansinya bagus. Nah, kenapa ini sekarang posisinya okupansi memang belum bagus, terus terang saja, karena memang kos-kosan ini khusus putri dan tidak bebas, tidak campur. Nah, menurut pendapat kami, ini kos-kosan ini kalau mau bagus ya kita coba operatekan dengan manajemen yang brand, misalnya dengan Redos atau Airy Room. Nah, itu bisa lebih bagus pastinya. Dan terserah mereka mau dioperasikan seperti apa, itu hitungan saya. Dan bocorannya adalah kos-kosan ini tadi ditawarkan 8,9 M. Nah, Tuan dan Nyonya, ada sedikit bocoran ya. Ini kalau 8 M aja kemungkinan dilepas. Jadi kos-kosan ini sangat menarik untuk investasi tentunya. Ini bocoran rahasia sebenarnya. Tapi oke lah, karena pemiliknya juga sudah ngasih informasi ke saya seperti itu gitu. Nah, sangat menarik untuk investasi kos-kosan. Nah, selain kos-kosan tadi saya juga bilang sebenarnya ini juga bisa difungsikan untuk gedung kantor, klinik, tempat kursus, sekolahan, lembaga pendidikan. Nah, segera saja Tuan dan Nyonya ambil keputusan segera sebelum diambil yang lain. Oke, Tuan dan Nyonya, tadi kita sudah cerita tentang kos-kosannya dan kita juga sudah masuk, kita sudah lihat-lihat kos-kosannya seperti apa.
Sekarang saya akan review ulang kos-kosan ini. Luas tanahnya tadi 525 meter persegi dengan luas bangunan 1100 meter persegi, 3 lantai, 38 kamar kos dengan semua kamar mandi dalam. Kemudian yang 29 kamar itu full furnish, ada AC-nya, ada TV-nya, ada water heater-nya, spring bed, meja, kursi, TV, lengkap semua. Dan 9 kamar yang tanpa AC dan water heater. Kemudian bangunan ini baru dibangun 2016, masih relatif sangat baru. Kemudian untuk fungsi ini selain bisa buat kos-kosan, tentu saja tuan dan nyonya yang mau investasi, mau bisnis juga bisa, karena ini bisa difungsikan sebagai kantor, gedung kantor, kemudian bisa juga digunakan untuk lembaga pendidikan, untuk kursusan, sekolah, dan juga untuk klinik. Karena tadi kita lihat selasarnya lebar, kemudian kamarnya juga sudah luas, posisinya juga hook, dan kanan kirinya kosong, sehingga untuk renovasi sangat mudah. Kalau untuk klinik tadi tinggal bikin lift aja di belakang. Sangat masuk akal, sangat bagus, investasi yang sangat bagus, sangat menarik, dan harganya juga masih sangat masuk dan masih bisa nego juga. Harganya adalah 8,9 M, masih bisa nego. Segera saja hubungi saya, Agung Sankara, di 0823 2737 6777. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja Realty, agen properti paling asik.